Coba deh bayangin, sebuah bangunan, batunya itu begitu banyak, sampai-sampai Napoleon pernah ngitung kalau dibongkar cukup buat bangun tembok setinggi 3 meter mengelilingi seluruh Prancis. Gila. Dan itu jadi struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama hampir 4.000 tahun. Betul. Dan sampai sekarang pun, kita masih, garuk-garuk kepala kan? Ini bukti rekayasa dan imajinasi kuno yang skalanya masih sulit kita pahami. Bahkan dengan teknologi modern sekalipun. Tepat. Hari ini, kita akan kupas tuntas satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih berdiri. Piramida Agung Giza. Sumber kita untuk pembahasan ini adalah transkrip dari kanal YouTube Predictive History yang terus terang sudut pandangnya cukup radikal. Dan misi kita buat kamu adalah membedah 3 pertanyaan besar dari sumber ini. Pertama, gimana caranya mereka membangun monster ini dengan teknologi zaman batu? Kedua, buat apa? Apa ini beneran cuma makam super mewah? Dan ketiga, yang paling bikin penasaran, kalau ini begitu hebat, kenapa mereka tiba-tiba berhenti membuatnya? Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Gimana cara membangunnya? Kita tahu ini dibangun sekitar 2.500 SM untuk Firaun Khufu. Tapi yang gila itu presisinya. Wah, presisinya luar biasa. Piramida ini menghadap ke utara sejati dengan akurasi yang lebih akurat dari banyak bangunan modern. Bisa jadi kompas raksasa. Dan desainnya tuh bukan cuma soal teknik, tapi penuh makna kosmik. Di puncaknya, dulu ada batu penutup yang disebut piramidion atau ben-ben. Ben-ben? Itu apa? Nah, ben-ben ini bukan sekedar hiasan. Dalam mitologi Mesir, dunia itu berawal dari gundukan tanah bernama ben-ben yang muncul dari lautan kegelapan. Dewa pencipta, Atum atau Ra, pertama kali berdiri di situ. Oke. Jadi puncak piramida itu secara simbolis titik nol alam semesta mereka. Persis, pusat dari gagasan penciptaan. Keren. Tapi gimana cara mereka menumpuk 2,3 juta balok batu yang beberapa beratnya setara 15 mobil sampai setinggi itu? Teori lama dari Herodotus soal katrol dan tangga itu udah dianggap nggak masuk akal kan? Betul. Secara arsitektur itu hampir mustahil. Teori yang lebih diterima sekarang datang dari arsitek Prancis Jean-Pierre Houdin. Dia yakin piramida ini dibangun dari dalam keluar. Dari dalam keluar? Maksudnya gimana tuh? Gini, tahap pertama, mereka membangun jalan landai eksternal yang besar buat membangun bagian dasar piramida. Mungkin sepertiganya. Tapi setelah itu, jalan landai eksternal jadi nggak praktis. Terlalu curam ya? Terlalu curam dan butuh material yang lebih banyak dari piramidanya sendiri. Jadi, untuk sisanya, mereka membangun jalan landai spiral di dalam struktur piramida itu sendiri. Tunggu-tunggu, di dalam piramida, bagaimana kita tahu itu ada? Ada bukti fisiknya? Pertanyaan bagus dan ini salah satu perdebatan terbesarnya. Bukti fisiknya memang minim, tapi ada beberapa anomali termal yang terdeteksi di dalam piramida yang polanya cocok dengan spiral ini. Anomali panas gitu ya? Iya. Tapi yang lebih penting, teori Houdin ini secara matematis dan arsitektural adalah yang paling logis untuk menjelaskan gimana mereka bisa mengangkat balok-balok super berat itu sampai ke puncak. Oke, masuk akal. Mereka juga pakai sistem counterweight kan? Tepat. Bayangin aja kayak lift kuno. Ada beban berat yang turun di satu sisi untuk bantu menarik balok granit raksasa naik di sisi lain di dalam koridor sempit. Ini rekayasa jenius untuk zaman itu. Wow. Setelah semua batu inti terpasang, barulah mereka melapisi seluruh permukaannya dengan batu kapur tura putih yang sangat reflektif. Di bawah matahari Mesir, piramida itu pasti silau, menyilaukan, bersinar seperti bintang raksasa di bumi. Gila. Tapi semua ini direncanakan tanpa kertas, tanpa AutoCAD. Gimana caranya? Nah, teorinya mereka membangun model skala kecil persis di sebelah lokasi konstruksi, jadi para pekerja punya panduan visual 3D yang bisa mereka lihat setiap saat. Oh, jadi ada maketnya gitu ya? Betul. Sumber kita menekankan bahwa kita sering banget meremehkan kapasitas otak manusia kuno. Mereka itu nggak punya distraksi seperti kita. Mereka mampu memvisualisasikan proyek super kompleks ini sepenuhnya di dalam pikiran mereka. Oke, cara membangunnya aja udah bikin pusing. Sekarang ke pertanyaan yang lebih besar. Kenapa? Kenapa repot-repot melakukan semua ini?
Jawaban standar yang kita dapat di sekolah kan ini makam. Semacam mesin kebangkitan super canggih untuk meluncurkan arwah Firaun ke langit. Biar jadi bintang kan? Ya, itu narasi standarnya. Tapi sumber kita menyoroti 3 masalah besar yang bikin teori makam ini goyah. Oke, apa aja tuh? Masalah pertama, dan ini yang paling telak, tidak ada mumi. Dari sekitar 100 piramida yang sudah ditemukan di Mesir, tidak ada satupun. Saya ulangi, tidak satupun mumi Firaun yang pernah ditemukan di dalam sarkofagus di dalamnya. Wow, serius? Selama ini kita diajari itu isinya mumi, jadi sarkofagusnya kosong gitu aja. Kosong. Ini kayak membangun garasi paling canggih di dunia, tapi nggak pernah ada mobil di dalamnya. Aneh kan? Aneh banget. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Kedua, secara teologis ini aneh. Firaun itu kan dianggap dewa di bumi. Dan dewa dalam mitologi Mesir itu pemberi, bukan pengambil. Atum memberi kehidupan, Osiris memberi peradaban. Terus? Membangun monumen egois yang luar biasa besar hanya untuk diri sendiri itu bertentangan dengan citra dewa yang dermawan. Jadi ini seperti seorang miliarder filantropis yang tiba-tiba menghabiskan seluruh kekayaannya untuk bangun patung dirinya sendiri setinggi 100 meter. Agak aneh karakternya. Persis. Dan masalah ketiga itu logika sederhana. Pembangunan ini butuh 26-30 tahun. Firaun mana yang cukup nekat bertaruh kalau dia nggak akan mati sebelum rumah masa depannya selesai? Iya juga ya. Kalau tujuan utamanya untuk pemakaman, ini pertaruhan yang sangat riskan. Betul. Oke, pakai untuk keseimbangan memang ada bukti yang mendukung teori makam kan? Kayak tulisan seorang Firaun ke putranya yang bilang, rumah orang mati adalah untuk kehidupan. Betul. Dan kita akan kembali ke kutipan itu nanti, karena ternyata maknanya bisa sangat berbeda. Tapi ya itu, karena teori makam ini banyak lubangnya, muncullah teori-teori alternatif. Salah satu yang paling liar datang dari Nikola Tesla. Tesla, fisikawan itu. Iya, dia berspekulasi bahwa piramida agung adalah sejenis pembangkit listrik kuno. Pembangkit listrik. Pakai energi apa? Tesla mengklaim frekuensi resonansi di dalam kamar raja, yaitu nada F crash, itu cocok dengan frekuensi bumi. Dan karena lokasinya yang presisi, piramida ini bisa menangkap energi dari medan elektromagnetik planet. Terdengar seperti fiksi ilmiah sih. Buat apa energi itu dipakai? Nggak ada bukti pemanfaatannya sama sekali. Oke, jadi teori makam banyak lubang, teori baterai Tesla juga, agak jauh. Kalau begitu, apa penjelasan yang paling kuat menurut sumber kita? Nah, ini dia intinya. Gagasannya radikal. Sumber kita berpendapat piramida agung itu bukan makam, bukan juga pembangkit listrik. Terus? Melainkan proyek Manhattan versi Mesir kuno. Tunggu, proyek Manhattan, proyek bom atom itu. Maksudnya, ini senjata pemusnah massal kuno. Hah? Bukan senjatanya, tapi analoginya. Proyek Manhattan itu kan upaya kolosal yang menyatukan para jenius di zamannya untuk mengendalikan kekuatan terbesar yang mereka kenal, kekuatan atom. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian, ironisnya. Tepat. Nah, proyek piramida menurut teori ini juga proyek kolosal untuk mengendalikan kekuatan terbesar yang mereka kenal. Bukan atom, tapi kekuatan ilahi. Dan tujuannya sama, menciptakan perdamaian abadi di bumi. Oke, analogi yang kuat. Jadi, gimana cara kerjanya? Apa reaktor nuklirnya di sini? Kuncinya adalah mumi Firaun. Lupakan gagasan mumi sebagai jasad. Dalam teori ini, mumi itu sebuah portal, sebuah antena biologis untuk berkomunikasi dengan Firaun yang sudah wafat dan diyakini jadi dewa. Jadi, mumi itu semacam router Wi-Fi ke surga? Analogi yang bagus. Tepat sekali. Mumi itu mekanisme untuk menyalurkan energi ilahi dari Firaun di surga kembali ke rakyatnya di bumi. Wow, oke. Coba jelaskan lebih lanjut. Coba bayangin pemandangannya. Ribuan orang berkumpul di kompleks kuil di sekitar piramida. Mereka berdoa di dalam galeri agung. Energi dari pemujaan kolektif ini, menurut keyakinan mereka, akan menarik kekuatan ilahi dari Firaun bintang di langit, turun melalui puncak piramida. Dan difokuskan pada mumi di kamar raja. Persis. Lalu piramida itu sendiri berfungsi sebagai baterai, amplifier sekaligus pemancar. Struktur raksasanya yang dilapisi batu kapur reflektif itu akan menyerap energi ilahi ini dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Mesir. Menjadi titik temu antara surga dan bumi.
Sebuah neksus antara hidup dan mati, mitos dan realitas. Oke, aku mulai paham. Tapi bagaimana energi ilahi ini bisa menciptakan perdamaian abadi? Lewat 3 cara. Pertama, persatuan. Proyek raksasa ini memaksa suku-suku yang berbeda di sepanjang Nil untuk kerjasama demi satu tujuan suci. Ini menciptakan identitas nasional Mesir. Dan kepatuhan mutlak pada Firaun. Betul. Kedua, kekaguan atau awe. Bayangkan kamu mata-mata dari bangsa musuh. Kamu datang ke Giza dan lihat struktur raksasa yang bersinar seperti matahari buatan. Apa yang kamu pikirkan? Orang-orang ini bukan manusia biasa. Mereka punya Tuhan yang hidup di bumi. Tepat. Kamu nggak akan berani menyerang. Ini adalah senjata pencegah yang paling ultimate. Kayak punya senjata nuklir di halaman depan rumahmu. Nggak ada yang berani macam-macam. Persis. Dan yang ketiga, yang paling krusial adalah dominasi atas alam. Kekayaan Mesir itu kan bergantung sepenuhnya pada Sungai Nil. Piramida adalah jaminan ilahi dari Firaun bahwa dia punya koneksi langsung ke para dewa dan bisa memastikan Sungai Nil selalu bersahabat. Sekarang kutipan Firaun tadi jadi masuk akal banget. Rumah orang mati adalah untuk kehidupan. Artinya bukan kehidupan Firaun di akhirat. Tapi kehidupan rakyat Mesir di dunia ini, piramida adalah warisan Firaun untuk memastikan kemakmuran abadi bagi bangsanya. Dan ada buktinya kan soal pekerjanya? Betul sekali. Kita tahu sekarang piramida tidak dibangun oleh budak. Puluhan ribu pekerjanya adalah warga negara yang dibayar, diberi makan dengan baik, dan dimotivasi oleh keyakinan religius. Bagi mereka ini seperti membangun katedral agung. Mereka sedang membangun rumah Tuhan di bumi. Oke. Ini teori yang Wah, luar biasa. Tapi ini langsung memunculkan pertanyaan berikutnya. Kalau ini begitu sukses dan brilian, kenapa mereka berhenti? karena proyeknya gagal total. Gagal. Gimana ceritanya? Ada 3 alasan utama keruntuhannya. Pertama, dan ini yang paling fatal, adalah krisis kepercayaan. Teorinya nggak terbukti. Sekitar tahun 2200 SM, dunia mengalami peristiwa iklim ekstrim, kekeringan dahsyat yang berlangsung hampir 100 tahun. Sungai Nil mengering. Dan ternyata, mesin ilahi raksasa itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tempat, iman rakyat pada keilahian Fir'aun dan kekuatan piramida runtuh seketika. Garansi ilahinya ternyata nggak berlaku saat ada perubahan iklim. Oke, itu yang pertama. Terus? Alasan kedua adalah kegagalan ekonomi. Sistem ekonomi yang super terpusat untuk mendanai proyek ini akhirnya ambruk karena 3 penyakit klasik. Ketidaksetaraan ekstrim, korupsi merajalela, dan pemborosan sumber daya negara yang gila-gilaan. Dan yang ketiga? Yang ketiga, menurut sumber kita, adalah yang paling merusak. Keyakinan religius yang menjadi nihilistik. Para elit Mesir jadi begitu terobsesi dengan kehidupan mereka sendiri di akhirat, sehingga mereka benar-benar mengabaikan kesejahteraan negara di masa sekarang. Maksudnya? Mereka menukar kekayaan real Mesir, seperti gandum dan ternak, dengan emas dan permata dari negeri lain, hanya untuk ditimbun di dalam makam pribadi mereka. Itu seperti membakar semua uang tunai negara untuk beli barang virtual dalam game online. Mengorbankan yang nyata untuk sesuatu yang abstrak. Tepat. Akibatnya, pengetahuan untuk membangun piramida raksasa pun hilang. Herodotus, yang datang 2000 tahun kemudian, mencatat dengan heran kalau orang Mesir pada masanya udah nggak tahu lagi cara leluhur mereka membangun piramida. Ilmunya hilang begitu saja. Kemungkinan besar, ilmu itu sangat kompleks dan dijaga kerahasiaannya oleh sekelompok kecil pendeta. Waktu peradaban mereka runtuh, pengetahuan itu ikut lenyap. Ini juga menjawab pertanyaan terakhir. Di mana muminya? Tepat. Kalau mumi adalah aset paling suci, router Wi-Fi ke surga itu, maka waktu sistem runtuh dan perang saudara pecah, tugas utama para pendeta adalah menyembunyikan mumi Firaun di tempat paling rahasia yang bisa mereka temukan. Untuk melindunginya dari penodaan. Itulah kenapa kita mungkin gak akan pernah menemukannya di dalam piramida. Bener. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita sekarang? Sebuah kisah tentang ambisi luar biasa, inovasi jenius, dan kegagalan yang spektakuler. Sumber kita menutup dengan satu pemikiran provokatif untuk kamu renungkan. Dikatakan bahwa kita, dengan semua iPhone, roket, dan AI kita, sepertinya nggak lagi punya imajinasi atau kemauan kolektif untuk membangun sesuatu sebesar dan seabadi piramida agung. Kenapa begitu? Bukannya kita lebih maju? Alasannya, menurut sumber ini, adalah cara berpikir kita yang sudah sangat berbeda. Orang Mesir kuno punya 3 keunggulan mental yang sudah kita lupakan. Pertama, mereka punya pikiran pratulisan. Maksudnya?
Karena nggak bergantung pada catatan, ingatan mereka itu seperti hard drive biologis. Mereka harus bisa memvisualisasikan seluruh rencana piramida yang rumit di dalam kepala mereka. Sesuatu yang hampir mustahil bagi kita yang otaknya sudah di-outsource ke layar. Oke, masuk akal. Yang kedua. Kedua, pikiran prasains. Bagi mereka, ide-ide besar itu nggak datang dari analisis data atau proses logis. Ide itu datang dari inspirasi ilahi. Mereka lebih percaya pada apa yang mereka rasakan dan yakini. Ini memberi mereka kebebasan untuk membayangkan hal-hal yang mustahil ya? Betul. Dan yang terakhir, pikiran prakapitalis. Motivasi utama mereka bukanlah uang atau keuntungan pribadi. Motivasi mereka adalah komunitas, agama, dan menciptakan warisan abadi untuk kolektif. Mereka bekerja untuk tujuan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Jadi, ini pertanyaan penutupnya untuk kamu. Apakah cara berpikir kita yang modern, yang logis, ilmiah, dan individualistis, yang kita anggap sebagai puncak kemajuan, sebenarnya secara tidak sengaja telah memasang pagar pembatas di sekeliling imajinasi kolektif kita? Apakah kemajuan itu justru mencegah kita untuk memimpikan dan menciptakan sesuatu yang benar-benar menakjubkan dan abadi?